Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai bulan yang penuh ampunan, banyak orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, termasuk melakukan amalan di bulan Ramadan. Memang di bulan lain perbuatan tersebut juga berpahala dan tak kalah baik, tapi amalan bulan Ramadan yang dilakukan secara rutin mendapatkan berkah yang melimpah dan dilipat gandakan nilainya. Ada banyak sekali amalan bulan Ramadan yang bisa dilakukan bersama. Di antaranya, yang pertama, sholat atau ibadah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan lain. Ibadah malam ini bisa dengan sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga waktu dini hari. Kemudian yang kedua, berpuasa jika mampu. Pada bulan Ramadan, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh semua kaum muslim yang mampu. Setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membalasnya. Untuk membahas amalan bulan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, buka puasa dengan makanan yang manis. Disunahkan untuk melakukan amalan bulan Ramadan dengan berbuka makan makanan yang manis, air hangat dan susu. Ali bin Abi Thalib pun menyukai berbuka puasa dengan minuman susu. Imam Ja'far As-Shadiq berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbuka puasa biasanya beliau memulai dengan makan yang manis-manis. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan makan gula atau kurma. Bahkan bila semua itu tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan meminum air hangat. Kemudian yang keempat, segera sholat maghrib setelah membatalkan puasa. Disunahkan juga mendahulukan sholat fardu maghrib sebelum berbuka puasa atau makan yang besar, kecuali apabila ada orang yang menunggu makan bersama. Kesempatan yang besar untuk meraih pintu surga ini mungkin tidak datang dua kali, karena tidak ada yang bisa mengetahui apakah masih memiliki umur untuk kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Bentuk rasa syukur bisa ditunjukkan dengan melaksanakan amalan bulan Ramadan yang terbaik. Kemudian yang kelima, fokus beribadah di 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Selain menjalankan sunnah, amalan bulan Ramadan ini
bisa menunjukkan keseriusan dari hari-hari sebelumnya, sehingga bisa memberikan amalan bulan puasa yang terbaik menjelang berakhir. Menjelaskan hal ini, dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, i'tikaf atau berdiam diri. Amalan bulan Ramadan ini terkait dengan akan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ini akan terjadi pada satu malam di antara 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf atau berdiam diri di masjid dengan tujuan ibadah tentu saja akan mendapat pahala yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah melakukan i'tikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan dia mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah." Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Setiap malam ganjil terakhir yang disyaratkan sebagai malam Lailatul Qadar disunahkan memperbanyak ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran. Namun, amalan yang paling utama di malam ini adalah memperbanyak sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Lailatul Qadar merupakan 1000 malam yang datang pada tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan. Sesungguhnya satu amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan lebih baik daripada yang dikerjakan selama 1000 bulan. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak sedekah. Meski bisa dilakukan pada bulan-bulan lainnya, tak ada salahnya memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Ini karena akan memiliki keistimewaan tersendiri. Jika dilakukan secara rutin selama 1 bulan penuh, amalan bulan Ramadan ini akan menjadi kebiasaan baik. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Barang siapa mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah SWT pun akan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan, sebagaimana bebasnya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi yang mulia." Kemudian yang ke-9, memberi makan orang yang membutuhkan. Memberi makan orang berbuka juga bisa termasuk sedekah yang merupakan amalan bulan Ramadan lainnya. Ini sebab sedekah paling utama adalah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa dikurangi dari pahala yang sedikit." Hadis riwayat Ahmad, Nasai. Kemudian yang ke-10, tidak melewatkan sahur. Salah satu amalan bulan Ramadan yang disunahkan adalah makan sahur. Ini juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslim dengan lainnya yang juga menjalankan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji kurma." Ada beberapa tujuan utama dari makan sahur sebelum berpuasa, yakni seperti melaksanakan amalan sunnah saat Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperoleh tenaga yang digunakan untuk aktivitas seharian saat menjalankan puasa. Selain itu, sahur juga bisa meningkatkan keikhlasan saat menjalankan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahur adalah makanan berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air, karena Allah SWT dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur." Hadis riwayat
Ibnu Syaibah dan Ahmad. Kemudian yang ke-11, membaca kitab Al-Quran. Kebiasaan bulan Ramadan ini dikategorikan khusus karena bisa digabungkan dengan amal puasa. Jika seseorang berpuasa namun tidak memfokuskan diri dalam membaca ayat Al-Quran, tidak mendapatkan fadilah ibadah. Allah SWT berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ini sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-12, perbanyak istighfar. Keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah dibukanya gerbang himpunan untuk kaum muslimin. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa di masa lalu itu beristighfar sebanyak mungkin. Selain istighfar, umat muslim juga bisa menambahkan amalan lainnya seperti zikir dan doa. Sesungguhnya malam dan siang hari saat Ramadan adalah waktu mulia dan utama. Kemudian yang ke-13, berdoa di waktu tertentu. Selain itu, lakukan amalan berdoa khususnya pada waktu-waktu yang diijabah. Misalnya saat berbuka, karena seseorang yang berpuasa saat ia berbuka memiliki doa yang tak ditolak. Doa di sepertiga malam terakhir pun juga termasuk amalan Ramadan, karena Allah SWT turun ke langit dunia dan berfirman, adakah orang yang meminta, pasti aku beri. Adakah yang beristighfar, pasti aku ampuni dia. Beristighfar di waktu sahur pun bisa dijalani, seperti firman Allah SWT. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-18. Kemudian yang ke-14, duduk di masjid sampai matahari terbit. Hal ini dimaksudkan agar setelah sahur dan sholat subuh, seseorang tidak kembali tidur dan tetap beraktivitas seperti biasa. Dalam sebuah hadis terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW apabila ibadah subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, ada pula hadis yang menjelaskan bahwa siapa sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah SWT hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian yang ke-15, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang dikerjakan hanya pada malam bulan Ramadan. Mengenai hal ini, dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan, dan aku telah mensunahkan sholat di malam harinya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala yang ridho dari Allah, maka keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Kemudian yang ke-16, ibadah witir. Jika sholat tarawih akan berakhir, maka witir bisa segera dilaksanakan. Sholat witir hukumnya sunnah dan dikerjakan dengan rakaat ganjil. Dalam sebuah hadis dinyatakan, para pencita-cita Al-Quran, kerjakan sholat witir, karena Allah itu tunggal, ia sebab bilangan yang witir atau ganjil. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah SWT akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17, umrah di bulan Ramadan. Melaksanakan umrah di bulan yang suci ini memang sangat berbeda. Umrah pada saat bulan Ramadan pahalanya seperti melaksanakan haji. Rasulullah SAW bersabda, umrah pada bulan Ramadan menyerupai haji. Hadis riwayat
Al-Bukhari dan Muslim. Selama umrah, amalan-amalan yang dilakukan pun akan berlipat ganda pahalanya. Demikianlah amalan bulan Ramadan yang bisa dilakukan untuk memperbanyak pahala dan juga keberkahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.